kita semua. Anak-anak, tahu nggak kalau pakai jas putih kayak gini profesinya apa? Mau nggak kayak gini? Ibu doain ya, ibu doain anak SMP 23 dan jadi dokter ya Allah, amin. Nah, anak, jadi Pak Dokter ini bersama timnya akan melakukan sosialisasi mengenai TBC ya Pak ya, mengenai TBC. Sosialisasi ini harusnya dilakukan pada saat MPLS. Namun karena sekolah kita terlambat, maka hari ini Ibu laksanakan melalui kerjasama dengan Puskesmas Sematang Borang. Jadi hari ini Ibu minta mulutnya diam, fokus dengarkan penjelasannya ya. Bisa nggak anak SMP 23? Sanggup ya? Oke, baik, kita langsung aja ya. Kita serahkan sama Pak Dokter untuk memulai acaranya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya, perkenalkan kami dari Puskesmas Sematang Borang. Saya Ibu Nete Herawati sebagai pengelola program TB akan mengasih penjelasan, dan sama ini ada dokter ya, Dokter Husain Ageng. Dia akan menjelaskan tentang penyakit TBC. Jadi kakek dengar ke apa yang dikatai dokter. Nah, kalau kamu ngerasa ada yang gejalanya sama apa yang dijelaskan dokter, kakek datang ngajak mamaknya apa siapanya ke puskesmas ya. Kita berobat gratis ya adik-adik, anak-anak. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada dokter untuk memperjelaskan tentang penyakit TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dokter Husain, dokter dari Puskesmas Sematang Borang. Izinkan untuk hari ini saya akan melaksanakan penyuluhan atau memberikan informasi mengenai penyakit TB. Nah, mengapa kami melakukan penyuluhan TB ini? Karena yang pertama, TB itu salah satu penyakit yang lumayan tinggi, yang tinggi lah angka kejadiannya itu di dunia. Nah, di Indonesia ini yang saya lakukan penelitiannya itu, Indonesia menempati tempat kelima untuk jumlah TB terbanyak di dunia. TB ini juga menjadi salah satu penyakit yang bisa menyebabkan fatalnya adalah kematian jika tidak diketahui dini dan juga tidak dilakukan penata laksanaan secara cepat. Jadi untuk TB itu suatu bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis, di mana TB ini kebanyakan menyerang pada daerah paru bagian atas, di mana paru bagian atas itu kalau adik-adik pelajari di mata pelajarannya, di paru-paru bagian atas ini terkandung banyak oksigen, banyak udara. Nah, TB itu senangnya daerah atas ini. Gejala-gejala tersebut jika ada yang merasa, langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat yang pertama mungkin dari baiknya dulu atau langsung puskesmas untuk dilakukan penjaringan secara cepat, jadi agar tidak menimbulkan komplikasi atau masalah yang lebih parah. Dari antara gejala untuk gejalanya dapat dibangun ini. Yang pertama mungkin dampaknya batuk lebih dari 2 minggu, batuk. Nah, batuk lama udah seminggu. Perkenalkan nama Pak Rizky Agadi, kapan sakit. Pak, bagaimana cara mencegah penyakit tersebut? Perkenalkan, nama saya Rizky Aldo Widiansyah dari kelas 76. Apa perbedaan penyakit batuk TB dengan penyakit batuk biasa? Perkenalkan, saya nama Aldi Jemila, kelas 23. Apa saja faktor-faktor TBK? Faktor-faktor TBC. Keren ya, pertanyaannya bagus.
Yang Pak pertama, Dokter jawabnya agak kuat sedikit. oh gitu ya. Oke. Ya, pertanyaan dari temennya tadi bagus. Yang pertama, pencegahannya. Nah, pencegahannya itu tadi sempat disampaikan sedikit. Yang pertama adalah investigasi atau pemeriksaan dari diri kita sendiri, pemeriksaan dari orang yang mungkin sekiranya adik-adik ini anggap, oh ini terkena TB, ada gejalanya, langsung pemeriksaan. Itu salah satu pencegahannya. Kemudian tadi usia saat masih kecil, pada saat balita diberikan vaksinasi BCG. Mungkin bisa ditanyakan lagi ke orang tuanya, saya udah divaksinasi atau imunisasi lengkap belum? Nah, itu dia juga pencegahannya. Ada salah satu faktor dari tubuh kita ini merespon, biasanya ada faktor yang menyebabkannya terlebih dahulu. Misal dari konsumsi makanan atau minuman yang kita makan, mempengaruhi dari faktor imunitas tubuh kita. Batuk itu timbul, biasanya batuk disertai dengan penyakit apa? Nah, itu batuk biasa, dan itu jangkanya tidak panjang dan tidak terlalu parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Pueta dari kelas 21. Saya ingin menyampaikan kegiatan kalau kita punya juga lainnya itu percobaan lebih ke dalam amanat dan pasangan. Nah, kalau seperti Jadi seperti yang sudah dijelaskan sedikit, TB ini dia suatu bakteri. Nah, suatu bakteri itu jadi bisa ada di tubuh setiap orang. Seperti virus juga bisa ada di tubuh setiap orang, tapi dia itu lemah. Tidak ada faktor yang membuat dia jadi kuat. Membuat faktor kuat si bakteri atau virus ini adalah imun atau dari keadaan tubuh kalian. Jadi tadi gizi, salah satunya gizi yang kurang atau imunitas yang sedang menurun, itu bisa membuat bakteri itu jadi kuat. Penyebarannya satu, dia dari inhalasi. Inhalasi itu dari pernapasan. Jadi udara sekitar terhirup, nah itu penyebaran TB-nya. Dia akan menetap tadi di paru-paru. Jaga pola hidup kalian, ya. Jadi sekarang kalau sudah tahu bahwa penyakit ini bisa menular dari udara, dari pernapasan, dari tempat makan, jadi tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang bisa membuat kalian menjadi tersebar penyakit tersebut, ya. Jadi tidak ada lagi yang satu ada makan bersama-sama, atau kalian harus ada diri, ya. Kalau kalian buang ludah, tutup, ya. Jangan dibuka mulutnya, ditutup, ya. Kalau kondisi kalian lagi batuk, ya, walaupun apa kalian pakai masker mulai sekarang, oke? Supaya virus yang ada pada kalian tidak menyebar ke orang lain, ya. Jadi harus berhati-hati, harus mawas diri, lihat kanan kiri kalian berbicara dengan orang